Halo teman-teman semuanya, selamat datang di podcast Pio Talk with Andini. Ruang ngobrol santai tapi bermakna tentang dinamika psikologi industri. Nah, bersama saya kali ini Andini. Nah, hari ini kita akan ngebahas sebuah kisah yang sangat dekat dengan banyak pekerja muda, tentang rasa cemas, tanggung jawab, dan gimana sih dunia kerja bisa menguji sekaligus menguatkan kita. Tema episode kali ini ialah beban di balik jabatan supervisor muda dan kecemasan yang tak terlihat. Nah, teman-teman, kita akan dengar langsung nih cerita dari seseorang yang kini memegang peran sebagai supervisor muda, tapi di balik posisinya tersimpan banyak sekali pergulatan batin yang kadang tuh gak dilihat sama orang lain. Nah, langsung saja aku sambut narasumber kita hari ini ialah Ardi Pramudia. Gimana? Halo Ardi. Jadi biasanya dipanggil Ardi ya? Iya, betul. Nah, Ardi gimana? Apa kabar hari ini? Hari ini alhamdulillah baik sekali. Jadi sebelum kesini Ardi juga kerja dulu ya? Iya, betul, kerja dulu. Nah, terima kasih loh karena sudah sempatin waktunya untuk kesini, ya, untuk ngobrol-ngobrol santai, untuk berbagi sama kita semua di sini. Sama-sama. Nah, Ardi kan ini sekarang supervisor muda ya? Iya, betul sekali. Supervisor muda, mungkin bisa dijelasin sekarang tuh Ardi umurnya berapa sih? Kenapa bisa disebut supervisor muda? Umur saya sekarang 19 tahun. Wow, 19 Ya, tahun betul, teman-teman 19 ya. Ardi boleh ceritain dikit nggak sih gimana sih awalnya seorang Ardi umur 19 tahun akhirnya jadi supervisor muda di tempat kerjanya yang sekarang? Oh ya, oke, boleh. Sebelum itu saya sampai hari ini saya sudah kerja hampir 2 tahun dan menjadi supervisor belum cukup 1 tahun. Sekarang menjalani masuk ke bulan ke-5. Bulan kelima Ya. Jadi supervisor ya. Betul sekali. Jadi sebelumnya jadi karyawan biasa, akhirnya supervisor. Iya, karyawan biasa aja, karyawan rendah gitu, kayak level rendah di bawah gitu. Oh, jadi Ardi sudah 2 tahun kerja di industri ini. Iya, betul. Sejak lulus SMA ya? Sejak sebelum lulus SMA. Oh, Jadi sesudahnya ujian akhir sekolah. Oh. Setelah ujian akhir sekolah, saya kebetulan alhamdulillah saya diterima kerja. Awal pertama saya cari kerja itu awal pas bulan 2. Oke, bulan 2. Bulan 2. Di situ posisinya memang saya kayak masih sekolah. Masih Belum selesai ujian lah ya, sih. belum. Tapi ada beberapa hal saya harus cari kerja, ada sedikit ya problematik begitu. Akhirnya Ardi harus cari kerja. Ya, betul. Setelah selesai wawancara pada saat itu saya disuruh pulang, tunggu informasi selanjutnya. Saya tunggulah 2 hari, 3 hari, 5 hari, dan sampailah 1 minggu. Mungkin di hari kelima saya dapat WA. Dikabari saya diterima kerja di situ. Tapi diterima kerjanya bukan sebagai pekerja tetap. Saya di situ masih disuruh training selama beberapa minggu ke depan buat seleksi jadi pegawai tetap. Oh gitu. Ya, jadi berapa lama trainingnya? Trainingnya dari pertengahan bulan 3 sampai sebelum lebaran, mungkin kalau nggak salah 2 mingguan. Oh, 2 mingguan. Ya, 2 mingguan. Jadi panggil training dulu untuk lihat performa kerja betul, gitu ya. Buat posisi menjadi pegawai tetap di sana. Iya. Dari peserta 70 yang diterima untuk melakukan training cuman 47. Kalau 47 orang yang terima training di sana. Nah, dari 47 itu selama berjalannya masa training, setiap hari 2 hari pasti bakal ada yang kayak dikualifikasi begitu sesuai dengan performanya. Kalau performanya kurang, besoknya dia sudah tidak diizinkan, sudah langsung keluar diskualifikasi. Sampai 2 minggu. Setelah lebaran kalau nggak salah tanggal 15 atau 16 kalau nggak salah itu, saya dapat kabar lagi. Akhirnya saya
Alhamdulillah diterima sebagai pegawai tetap. Pegawai tetap. Ya, dari 47 orang sisa 17. Wow. Itulah yang 17. diterima. Ya. Jadi pegawai tetap. Ya, 17 orang dari yang diterima dari pegawai tetap di situ. Oke. Nah, setelah diterima jadi pegawai tetap, saya jalankanlah pekerjaan. Saya awal kerja saya dikasih jadi pegawai di bawah lah, kayak Karyawan biasa tingkat gitu ya. biasa di bawah gitu, kayak jadi saya dikasih tempatkan jadi sebagai anggota gudang. Gitu, oke. Ya, Oh ya, disclaimer dulu. Ini Ardi kerjanya di bidang apa sih? Di bidang apa namanya? Industri otomotif ya? Iya betul, industri apa namanya, kayak otomotif lah, kayak belajar tentang rangka-rangka mobil, tentang mobil begitu, sejarah mobil bagaimana dia dibuat, rangka-rangkanya, spare partnya. Jadi tempat yang saya tempati itu lebih ke spare part, dia lebih ke spare part alat-alatnya, kayak sasisnya begitu. Oke, balik. Ini saya dapat kabar dari atasan saya disuruh kembali kontrak yang awalnya 3 tahun itu ternyata dicoret, kembali ke Makassar, kembali seperti semula pekerjaan saya di kantor kayak sebelumnya yang sebelah situ. Lebih kayak nggak naik jabatan lagi. Belum. Sebenarnya beliau suka naik jabatan ya guys, sangat aktif begitu. Terus. Bulan 4 saya kembali kerjakan semua laporan-laporan, saya kembali invoice, cetak-cetak barang, menginput data begitu. Nah, sampailah 2 bulan kemudian, bulan 6, tepatnya bulan 6. Nah, saya dapat panggilan dari atasan saya. Hari itu ditanya, saya disuruh jadi supervisor pada saat itu, karena mantan supervisor sebelumnya itu dia katanya tahun depan sudah mau berhenti. Dia karena mungkin sudah tua, tidak terlalu tua sih, tapi kayak sudah tidak kuat dia sudah mau pensiun katanya. Terus ya seperti biasa, langsung saya diterima dong. Dipikir-pikir, shock nggak waktu itu? Shock banget, sangat kaget, kayak oh my god, supervisor nih. Saya pikir, perasaan saya baru kerja kemarin deh. Kayak baru kerja kemarin, tiba-tiba sekali. Tiba-tiba aku langsung ke lebih aku langkah-langkai teman-temanku udah langsung supervisor. Saya pikir dulu lah, kayak pertama kayak kaget gak, aduh. Ya, sering sampai situ deh. Kayak saya sering perhatikan memang supervisor yang sebelumnya ini, wah kayak berat nih itu dia. Iya, tapi tanggung jawabnya besar. Wah itu kayak sibuknya pasti itu. Terus kan kalau yang kulihat supervisor sebelumnya, dia memang kayak sesuai gila sama umurnya. Iya. Kan di supervisor itu apa nih kalau bahasanya di sini kayak tukang suruh lah bahasanya. Iya. Kerja ini. Akhirnya kayak namanya supervisor. Kan kalau dilihat itu dia sesuai di umurnya dengan orang yang suruh. Karena kayak di atas dah sih, kayak dan pengalamannya udah tinggi dah sih, akhirnya disegani atau apa. Betul. Terus. Saya yang tinggi di situ. Bagaimana kalau saya supervisor sebagai cuma di kantor saja, saya terima saja. Tapi bagaimana kalau terjun ke lapangan ini? Iya. Saya punya tim sendiri, saya handle, saya bikin bagaimana supaya bisa capai target. Saya bagaimana kecerdasannya akhirnya muncul banyak sekali di situ. Makin stres nggak sih nih kalau kalau jadi supervisor terus turun ke lapangan. Akhirnya banyak mikir. Sampai besoknya saya bangun pagi, belum saya dapat mau terima atau tidak. Saya pikir itu bilang terima atau tidak pas di jalan, pas menuju kantor. Oke, paginya di jalan terima tidak. Sampai gue pikir naik motor, jangan pikir terima deh, biarin terima, jalanin. Kenapa tiba-tiba terima? Karena pasrah nggak sih? Saya sudah bilang sama atasanku, saya kasih persuasi besok. Saya mau bilang apa ya kalau sampai di kantor, masa bilang masih pikir-pikir, ragu. Aisyah bilang, bos, saya terima, saya tawaran. Nah, kayak modal yakin. Ya, yakin. Gitu tuh. 6 di situ saya diangkat jadi supervisor di situ. Wah, keren guys. Iya.
Nah memang 19 tahun. saya juga Supervisor. agak kaget gitu karena memang laporan-laporan dan kayak atasan, kayak teman-teman senior yang dukung saya begitu. Memang alasannya kebanyakan saya kayak cepat tanggap begitu, kayak diajar satu kali ini saya langsung paham. Adapun kayak kesalahan sedikit tapi tidak terlalu banyak dari karyawan lain. Karyawan lain selalu bikin kesalahan, dia ulang lagi. Saya katanya kalau bikin kesalahan, saya cari apa salahnya, saya perbaiki. Akhirnya refleksi setiap hari dan meminimalisir banget kesalahan yang ada itu, guys. Nah, itu dia kelebihan dia. Jadi 19 tahun supervisor itu ini kelebihannya ya, teman-teman. Nah, itu dia rajin itu sehingga dia jadi supervisor. Nah, harus semangat lah kerja. Kalau mau kerja itu memang harus kayak semangat, kayak harus memang membara dari dalam. Oh, mau kerja. Memang tujuannya mau kerja untuk apa? Tujuannya kerja itu harus cari tujuan mau untuk apa kerjamu. Jangan kayak kerja kosong saja, tidak ada semangat. Jadi jangan jadi seperti itu. Kerja itu harus ada tujuan untuk apa. Jadi kalau punya tujuan pasti ada kayak rasa-rasa saya harus lebih rajin di sini, saya harus dicapai tujuanku ini, kayak langsung terbangun semangat dari dalam diri sendiri. Jadi gitu, contohnya. Menurut Ardi itu guys, motivasi kerja itu berdasarkan apa tujuan dan niat kamu kerja di situ. Ya, betul. Jadi kalau kamu tujuannya ini, jadi kamu bisa itu memotivasi dirimu sendiri jadi lebih giat, lebih rajin seperti yang dilakukan. Jangan kerja untuk malas-malasan saja. Bukan nggak? Pasti selama jadi supervisor yang di umur yang muda ini. Makin banyak cemas yang awal tadi yang kamu jelasin itu. Betul. Apa sih momen yang paling bikin Ardi merasa cemas setelah mungkin first time jadi supervisor? Pertanyaan bagus. Kayak walaupun nggak dewan ya, kalau ada dewan juga nggak apa-apa. Apa menarik ini. Bagus sih, pertanyaan bagus ini. Langsung dia tanya ke kecemasan dan apa yang bikin kalau pas jadi supervisor itu. Yang bikin cemas ini memang kalau pas saat kerja itu pas saat apa namanya kalau ada barang masuk. Kan ini bos saya dia yang pesan barang. Nah, kalau ada barang masuk itu otomatis karyawan yang harus terima. Yang harus terima. Karyawan di bawah kamu ya? Ya betul. Kayak apa sih? Karyawan biasa. Karyawan di bawahku, dia yang harus terima itu barang. Nah, dia harus terima, dia harus tanda tangan, dia harus kasih laporan barang apa yang ada, yang tidak ada. Nah, karena sering kali saya dapat kayak banyak salahnya ini. Ya kebetulan memang yang terima seniorku. Saya kadang tidak terlalu tegas bagaimana. Mungkin ya. Dia selalu bikin kesalahan. Dia selalu kuperhatikan kalau dia terima barang, selalu banyak barang yang lolos, kayak barangnya tidak ada di kertas, lolos masuk ke gudang. Kurang teliti ya? Dia tidak teliti. Nah, kalau sudah begitu ceritanya dia salah, yang ujung-ujungnya yang kena dia bukan dia, tapi kamu. Pasti yang bos cari pasti saya, karena saya yang harusnya handle tim saya yang terima itu barang. Ujung-ujungnya saya yang dicari. Nah, sekarang itu saya yang bikin kayak panik, kayak kalau ada barang masuk, kayak langsung cemas begitu. Yang awalnya santai kerja ada barang masuk kayak langsung gimana? Kayak langsung kan enggak salah masuk lagi barang. Kecemasan tinggi sekali karena selalu banyak kesalahan yang dilakukan karena saking banyaknya sering kesalahan. Karena saya biasa kayak stres sendiri, pasti harus saya lagi yang tanggung jawab begitu. Saya selalu kayak kasih nasihat sama seniorku, bilang harus lebih teliti, kayak lebih memperhatikan barang apa yang masuk. Tapi mungkin dia dengar saya masuk telinga kanan, ya mungkin keluar telinga kiri. Kayak dia tidak terlalu dengar saya, karena ujungnya bukan dia dimarah itu. Pikirnya mungkin senior bukan saya. Bukan dari saya terlalu teliti. Jadi itu kadang saya bikin stres sendiri biasa, kayak gimana ya bisa supaya bisa lebih teliti nih, kayak dia tidak ulang kesalahan yang sama.
Ya begitu. Mungkin itu yang yang bikin cemas kalau pas kerja. Itu pas terima selama jadi supervisor ya. Iya. Dan itu berlangsung hampir setiap hari. Iya, hampir setiap hari. Oh, Tapi orang-orangnya yang bikin lebih stres lagi, orang-orangnya bukan cuma orang-orang itu, orang-orang lain lagi. Banyak. Oh ini oknumnya enggak cuma satu. Bukan cuma satu. Saya cuma pasti. Oke lah. Bisa lah Bisa lah aku. Ditutup-tutupi sedikit Iya. apa lah. Bisa lah. Tapi per orang. Aduh, banyak itu biasa. Banyak oknumnya. 6 orang. 6 Masa? orang berganti-gantian lah. Kan kadang kalau ada orang itu dia terima. Tapi kalau nggak ada orang yang di sini dia oper lah ke anggota yang lain. Nah, ternyata tidak ada yang benar. Dia salah saya semua. Ini saya yang kena, disuruh datang saya ke kantor lagi. Ditegur-tegur mah di kantor begitu, kantornya bos. Yang lebih tegas lagi Ardi, lebih tegas ke anggotamu supaya dia tidak lakukan kesalahan. Karena kalau sudah begini, bagaimana siapa yang rugi? Kau sendiri yang rugi, perusahaan juga rugi. Kebetulan memang ini jabatanku kayak langsung kulangkai yang lain. Pasti lebih banyak kayak fase kayak mata kayak aduh dia orang iri, kayak orang benci begitu, suka. Karena saya suka pikir itu biasa lagi kalau mau masuk. Aduh, semoga tidak ada yang lihat yang kayak lihat sinis begitu. Saya paling enggak suka. Kayak sensitif aja betul. Saya kalau ada yang kenapa ya? Kayak langsung lagi overthinking lagi, aduh. Salah apa lagi nih? Masih pagi loh. Masa saya baru datang sini. Saya masa baru datang di sini sih. Apalagi saya pakai topeng ini. Kaget dong dia. Bukan udah enggak sinis lagi dilihat kau. Kalau depan pintu saya langsung masuk gitu kayak tahan dulu. Tarik nafas kayak semoga orang-orang yang kuliah bahagia semua. Ini baik-baik saja. Ya, baik-baik saja. Ya, saya sudah buka pintu. Saya sapa-sapa nih, halo, selamat pagi. Ya, masuk itu. Masuk kantor. Nah, kalau kebetulan ini kantorku sudah bukan di lantai bawah. Oke. Di lantai bawah itu karyawan biasa. Biasa saja, iya ya. Nah, ruangan supervisor di mana sih, guys? Jadi kan di tempat saya ini kalau di supervisor dia ada memang ruangannya. Ruangan pribadi. Ruangan pribadi akhirnya. Iya, kasih dari bos, memang dari atasan. Saya sekarang di lantai 2-nya. Di lantai 2-nya memang ruangannya khusus untuk saya sendiri, private lah. Sendiri. Oke. Karena memang kalau dari atasan saya itu mungkin memang berat memang kerjanya untuk supervisor untuk mengurangi kayak kesalahan-kesalahan. Dia dibuatkanlah ruangan untuk jauh dari teman-teman, jauh dari suara lah. Jadi kayak saya enak dong. Enak ya. pas waktu itu saya baru tahu bilang ada itu ruangan supervisor dia sendiri. Kayak langsung kayak memang senang pertama kali. Senang kayak sendiri kayak yang biasa dulu di lantai 1 kalau kerja ributnya kayak mesti sana sini kayak banyak gangguan. Tapi kan banyak gangguan kayak banyak bercanda begitu, sudah cerita kayak sekarang biasa dibawa berpikir banyak ceritanya begini, selesai ini pekerjaan. Iya. Tiap hari begini, selesai. Bagus sih kalau begitu, selesai pekerjaannya. Tapi kalau dia kayak tunda-tunda, bercanda saya di situ kayak kadang kayak saya mau fokus ini, mau selesaikan semua apa yang ada di mejaku kayak aduh. Nah, akhirnya saya dikasih ruangan sendiri kayak akhirnya saya bisa sendiri. Enak. Saya bisa kerja tanpa ada suara-suara. Jadi kayak cuma kayak kayak ruangan sendiri tertutup, cuma ada suara musik, suara jam, lebih private suara jam, suara musik, tenang, enak kerja. Enak kerjaannya nih. Iya, tapi dia tidak berlangsung lama. Bagi saya tidak berlangsung lama. Itu cuma sampai 3 bulan lah, sampai 3 bulan kesenangan yang cuma sampai 3 bulan. Nah, kenapa? Yang kurasa ini masuk di bulan akhir-akhir ini bulan 9 lah, pertama kali itu bulan 9. Bulan 9 mulailah di situ kayak ada rasa-rasa kayak beda lah, kayak
Sepi gitu, kayak ada tuh timbul rasa-rasa kayak timbul rasa-rasa sedih begitu dalam diri sendiri, padahal kayak enjoy aja, tapi kayak ini tubuh kepala kayak merasa kayak rasa sedih begitu, kayak ada rasa sedih. Akhirnya kok kesepian akhirnya. Iya, Tadinya senang di ruangan itu, akhirnya sepi akhirnya gitu. Pikiran kayak mungkin ini kayak sepian begitu. Saking sunyinya begini, saking sunyinya tidak, biasanya kalau di bawah itu ngobrol-ngobrol sama teman-teman. Ada interaksi. Ya, betul. Coba ini dari interaksi. Ada naik ke kantor sendiri, masuk rumah sendiri, kerja sendiri, makan siang. Paling kasihan ke saya, karena paling kasihan pas makan siang. Makan sendiri. Ini saya makan kayak ambil ngobrol ini kayak sendiri. Iya, tapi saya rasa pas makan sendiri. Aduh. Kayak sedihnya kayak sendiri, tidak ada teman kayak timbul rasa sedih begitu, kayak rasa pengen kayak mau nangis begitu, kayak di sana kayak makan sendiri, kayak sedihnya kurang kurasa di sini. Ada aku teman itu cerita, aku teman kerja sama, ngobrol, makan sendiri, kantor sendiri, pulang juga sendiri. Kadang itu biasa yang bikin kayak saking sunyinya biasa begitu, kayak bikin overthinking sendiri begitu. Saking sunyinya bikin overthinking, akhirnya ujung-ujungnya makin kayak harusnya sendiri, kayak enjoy, ini kayak makin stres. Ya akhir-akhir ini kayak apa ya, stres begitu, kayak tidak ada, kayak sunyi, kayak sepi sekali, tidak ada ditemani, cuma ada komputer, cuma ada keyboard menulis begitu, mengetik, suara-suara ketikan, suara jam, cuma itu terus didengar. Kayak kadang ya itu yang biasa itu. Banyak sekali tadi kita yang diceritakan oleh narasumber kita, Ardi, seorang supervisor muda. Tadi dia sudah ceritakan dari awal sampai akhir, sampai detik sekarang pun masih jadi supervisor, dan perasaan gundahnya, cemasnya yang tidak terlihat guys sama orang-orang sekitarnya. Orang pikir kayak enaknya tahu hidupnya begitu, enak kerjanya. Enaknya 19 tahun supervisor. Ini loh guys yang dirasakan jadi supervisor. Jangan beranggapan kayak enak gitu, semua enak. Jangan nilai dari yang terlihat saja guys. Ada semua ada plus minusnya. Semua ada plus minusnya. Dan nilai orang cari tahu dulu apa yang dibikin itu sebenarnya. Faktanya apa? Jangan langsung bilang enak nih, lo mah masih mending, asik, lo mah masih mending. Jangan dong. Intinya jangan langsung judge ya guys. Betul. Dan dia juga sampai jadi supervisor itu keren banget loh guys, karena dia sampai ke titik ini itu karena usahanya sendiri yang mau berkembang dari karyawan biasa. Bahkan dari awal dia cari kerja, dia jadi training, dia wawancara training, akhirnya lolos karyawan biasa. Harus ada semangat kerja memang. Iya betul sekali. Nah tadi kan mungkin saya bisa kasih udah kasih sedikit terkait apa tadi yang perasaan-perasaan yang tadi dijelaskan oleh Ardi ya. Tadi kan Ardi sempat mention itu ketika tiba-tiba stres karena pekerjaannya, tiba-tiba ada ini apa namanya, pesanan datang terus stres blank karena takut timnya membuat kesalahan ataupun KW membuat kesalahan. Nah guys, menurut penelitian Lazarus dan Volkmann 1984 itu, stres itu muncul ketika tuntutan kerja terasa lebih besar dari kemampuan menghadapinya. Nah mungkin Ardi bisa coba cara menanggapi stres kayak pas stres itu langsung bilang, oh tidak apa namanya, jangan kayak pikir salahnya saja, tapi kayak bilang, oh nanti perbaiki lagi kayak begitu. Atau setelah pan gitu muncul kan datang nanya, mungkin Ardi bisa tarik napas dulu sejenak, kayak
tarik nafas 4, 7, 8, embuskan sampai Ardi merasa tenang sampai bisa lanjutkan lagi untuk menghandle saatnya itu supaya lebih lega lah, lebih tenang. Ya lebih tenang. Nah terus tadi kan Ardi juga sempat kalau mereka itu timnya, tapi timnya tuh senior, jadi kayak takut begitu kan, takut ditegur atau kayak takut ditegur ulang-ulang, tapi kesalahan yang sama terus. Karena saran dari bosku itu kayak disuruh lebih tegas lagi sama, tapi saya nggak enak karena sudah umur sudah beda jauh, jabatan apa namanya, pengalaman kerja lebih banyak kayak dia lebih lama di situ. Tiba-tiba disuruh kayak atur-atur kayak. Iya, kayak saya selalu suruh bilang ini dan jangan tuh kayak saya kayak enggak tega begitu pasti. Saya takutnya ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi di tempat kerja. Saya selalu menghindari yang namanya kayak orang benci saya. Saya paling enggak suka orang kalau ada orang benci saya. Padahal yang kulakukan itu kayak kebaikan gitu, tapi dianggapnya membenci ke saya. Saya kayak nggak suka gitu. Dia menghindari, intinya ada perdebatan atau pertengkaran begitu di kantornya. Karena dia merasa dia tuh paling kecil di sini, tapi tiba-tiba tanggung jawabnya dikasih besar, jadi gimana ya? Nggak sesuai, nggak balance. Tapi berusaha untuk dibalancekan, profesional. Nah terkait hal itu, menurut penelitian nih menurut BAS 1985, pemimpin yang baik itu yang bisa menginspirasi dan menumbuhkan rasa tanggung jawab bersama. Nah mungkin Ardi bisa sebagai pemimpin timnya, mungkin bisa mungkin setiap minggu atau kayak akhir minggu itu sebelum libur, coba lakukan refleksi bersama timnya, kayak refleksi atau evaluasi begitu, kayak terkait kinerja timnya. Kan ini dia selalu lakukan kesalahan nih, kayak bilang ini kesalahan kamu ini ya, nanti bisa diperbaiki lagi untuk ini, atau tanyakan perasaannya kenapa dia bisa lakukan kesalahan itu. Nah bisa lakukan itu, terus kayak perbaiki. Kan Ardi juga pernah ada di posisi itu kan, jadi pernah jadi dia pasti kasih tahu, bilang waktu saya jadi ini tuh cara saya begini loh, supaya dia akhirnya tahu, bukan sekedar dimarahin aja. Terus mungkin Ardi bisa kasih apresiasi kecil gitu ke timnya, kayak bilang ketika dia akhirnya tidak melakukan kesalahan, kan dia selalu melakukan kesalahan nih, kasih apresiasi dong. Kalau misalkan dia akhirnya tidak melakukan kesalahan, itu tuh bisa sedikit memberikan impact lah untuk timnya Ardi. Terus itu juga bisa menurunkan kecemasannya Ardi pada saat itu. Terus terkait motivasi kerja nih guys, tadi kita sudah dengar motivasi kerjanya Ardi itu cukup besar di bagian tujuan kenapa dia mau kerja. Ya betul. Dan itu kan adalah tujuan. Tujuannya dia itu sudah sangat bagus. Kalian juga bisa ikuti di rumah terkait motivasi kerja. Kita tuh harus tahu motivasi kerja kita itu apa. Yang pertama itu mungkin ciptakan tujuannya apa, kenapa kita lakukan ini. Jadi ketika kita merasa down, kita tahu kita ada sesuatu hal yang bikin kita bangkit, gitu kan. Terus ada juga Ardi tadi kan kamu cerita tentang kerja, tapi umur kamu tuh masih 19 tahun ya. Kayaknya di sini work life balance-nya mungkin lebih ditingkatin lagi. Hidupnya Ardi kan masih muda juga nih. Kasih balance antara work life balance-nya tuh kasih balance gitu loh. Hidupnya kayak misalkan ketika weekend nggak kerja, mungkin Ardi bisa hang out ke sama teman atau olahraga pagi-pagi kalau nggak kerja ya. Kan pasti kalau kerja kan jam 8 jam 7 harus ada di tempat kerja kan. Ini kayak hal-hal yang akhirnya Ardi lakukan as dirinya Ardi begitu. Bukan kerja jangan. Kamu masih muda. Itu tuh bisa
itu tuh bisa mengurangi sedikit kecemasan ketika Ardi sudah kembali kerja. Begitu, kayak misalkan weekendnya dipakai healing-healing sedikit, kayak mungkin ketemu teman, akhirnya sharing. Berat yang di otak tuh kayak keluar gitu sedikit, betul, kan. Jadi lebih enjoy kalau kerja nanti pas weekday. Terus mungkin lakukan aktivitas yang mungkin Ardi suka. Mungkin Ardi suka lari kah, mungkin jalan-jalan kah, naik sepeda kah, atau apa biasanya dilakukan Ardi? Naik gunung, hiking. Oh, sepertinya dia suka hiking ya. Itu bisa. Intinya hal yang bikin rileks ketika kamu nggak kerja. Jadi work life balance supaya itu bisa mengatasi sedikit stresnya, karena jangan sampai kamu di usia muda ini cuman harus stres kerja botak, nanti kamu botak. Jangan ya. Nggak sesuai umur. Terus terakhir itu ada tentang ruangannya tadi yang menjelaskan teman-teman terkait ruangan privat yang akhirnya kesepian ya. Betul. Mungkin kalau saran aku, menurut penelitian OREK 2003 itu adaptasi yang sehat itu butuh 3 hal. Yang pertama itu menerima, yang kedua menyesuaikan, dan yang ketiga itu mencari makna baru. Nah, mungkin tadi hal yang pertama ini menerima sudah dilakukan dari awal, makanya terasa enjoy. Menyesuaikan juga sudah terasa enjoy, dan yang terakhir itu mencari makna baru. Mungkin ketika ada di ruangan itu tuh akhirnya kan kayak shock gitu kan. Setelah 3 bulan akhirnya aduh sepi nih. Cari lagi makna baru, apa yang bisa diciptakan di ruangan itu sehingga kamu merasa nyaman di ruangan itu. Kayak mungkin mungkin selama makan siang kamu sambil nonton kah, kamu main game kah, gitu. Bisa. Atau kayak dengar musik yang akhirnya bikin tenang, karena akhirnya kayak ternyata ruangan ini nyaman gitu, kayak begitu. Nah kalau tadi kita sudah cerita banyak hal ini, mungkin apa yang bisa kamu tangkap dari pembicaraan kita yang tadi ini? Apakah bisa memberi solusi terhadap kecemasan kamu atau gimana? Kalau menurutku dari yang bicara ini tadi, dalam kecemasan ini, cemas itu bukan kayak berarti, kalau ada cemas bukan berarti kayak gagal gitu. Pokoknya kan orang kayak aduh pasti bakal gagal. Nah, cemas itu enggak berarti gagal. Ini berarti saya kayak peduli sama pekerjaanku, peduli sama pekerjaan, dan kayak sekarang ini mungkin dari pembicaraan ini saya akan lebih mengelola stres saya dengan lebih teliti, lebih sadar. Saya kelola stres saya lebih sadar. Saya akan kelola kayak komunikasi saya sama rekan-rekan kerja, tim. Mungkin saya akan kelola itu dengan lebih sadar lagi, lebih membaik lagi, supaya cemas itu bisa berkurang, lebih tidak seperti kayak hilanglah kayak mungkin cemasnya, mungkin kan sedikit demi sedikit mungkin bisa hilang, bisa diatasi. Oke. Mungkin itu dari saya Kak. Oke, luar biasa sekali kan itu. Mungkin banyak dari teman-teman yang nonton ini akhirnya relate ataupun mengalami hal yang sama seperti Ardi, walaupun mungkin teman-teman belum jadi supervisor atau di bawahnya atau mungkin lebih di atasnya yang mengalami hal-hal kecemasan seperti itu. Karena ini cukup mudah sekali ya. Jadi teman-teman tetap perhatikan kecemasan dirinya, lebih lakukan evaluasi terus setiap hari. Terima kasih banyak Ardi karena sudah meluangkan waktunya bercerita kepada teman-teman, kepada Dini, dan sudah berbagi pengalamannya hari ini. Buat teman-teman yang dengar ini, sukses itu tidak harus sempurna, tapi bagaimana kalian mengembangkan selalu potensinya kalian seperti yang dilakukan biasanya Ardi. Terus belajar, refleksi,
peduli sama dirinya sendiri. Nah, seperti itu teman-teman. Mungkin kita sudah sampai di akhir sesi. Dini sampaikan terima kasih banyak yang sudah nonton dan sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye.